kalau tidak ada transformasi peradaban. Duduk aturan, duduk pemerintah, duduk negara. Lama-lama bisa. On the box bisa. Oke, aku starting dari Jogja. Idenya tadi BUMK, Badan Usaha Milik Keraton. Nah, ini menarik. Kenapa aku belajar di Jogja? Karena satu-satunya ada undang-undang keistimewaan di Jogja. Kan? Di Jogja pun kasus ini terjadi nih. Di Jogja pun terjadi karena permainan. Mohon maaf. Padang Gugurin. Pak Harjo juga sih daerahnya. Saat itu, ini ada gubernur. Ada HB9. Waktu itu belum ada undang-undang, tapi sudah disepahami semua orang. Ada satu tokoh masyarakat yang level powernya itu sekuat gubernur. Namanya Pak Wito, kakaknya keluarganya Pak Harto. Tahu. Di Kemusuk. Di daerah itu Sumbalang kali ini panutnya kalau Pak Wito, bukan sama ini kerajaan. Oke, itu yang pertama. Itu kasus tumpang tindih. Nah, aku punya kasus nih sekarang nih yang juga aku harus beresin dulu. Lu ngerekam lagi. Iya dong, harus sejarah ini, kita kan serius. Poinnya gini, BUMK ini harus ada dana mas. Pikir aja paling goblok itu paling bodoh. Powerful dalam hal satu power, kedua bukan power yang pemerintah, duit. Pertanyaanku gini mas, ini di toko ini KBW gitu, dibeli semua nggak sama BUMK ini Jogja nggak sih? Di toko ini KBW, teror kebutuhan. Di atas dipakai dulu nggak apa-apa silakan. Toko ini KBW, hak miliknya itu hak BUMK. Jadi di atas dibalik. Ini kayak build operation transfer. Sekarang dia punya ada rumah, kayak ada pabrik sebenarnya, tukunya memang alasnya udah dibeli, pemiliknya udah dibeli. Begitu udah selesai, balikin, selesai dibalikin. Sehingga seorang raja yang tahta untuk rakyat itu tidak lupa rakyat, tetap rakyatnya pakai Magarsari, hak Magarsari. Ini nah yang jadi kemudian sebuah platform baru daripada sertifikat dari yang punya raja, kerajaan, dan tidak bisa diperjualbelikan. Aku bicara Jogja loh, Pak. Kenapa demikian? Karena kalau sekarang ini menggunakan pengadilan kayak tadi loh, nggak bisa lah. Bulat ya malah beli Islam itu, luar beli kan. Di toko nih, weh, piro regane? Oh, ini 1 juta tuku. Piro regane 1 miliar tuku. Pertanyaan kak ini, toko apa dijual? Nah, udah. Nah, Mbak, ini kasus ini di Eropa pernah terjadi. Di zaman dulu kerajaan, kemudian menjadi pemerintah, mendapat perang dunia 1, perang dunia ini terjadi loh di Eropa. Jadi ada sekarang bank dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang eksis sekarang di dunia. Itu mereka punya spesialisasi yang disebut dengan trust fund. Dana beli. Exactly. Tapi kerajaan. Nah ini bonggolnya idenya itu datangnya dari kerajaan cilik, jadi Liechtenstein. Yang jadi surga dunia untuk orang naruh duit itu Liechtenstein. Nah ini bicara apa? Dia itu mau modalin kalau kisruhnya ini arealnya itu diakui oleh negara. Ya cuma Jogja deh punya undang-undang nomor 13 tahun 2012, undang-undang keistimewaan Jogja. Jelas disebutkan tanah, laut, dan udara. Kemudian yang namanya pemilihan pilkada Pauno yang jadi sultan ya tadi dulu wakilnya Pakuara ya jadi wakilnya kan Pak. Itu udah bicara undang-undang. Hanya sekarang tidak ada yang memanfaatkan itu, mengoptimalisasi undang-undang itu dalam rangka menyelesaikan kayak tadi. Kau masa duit itu mandi gitu kan. Nah aku dengan teman-teman punya ide liar tadi. Tuh. Terus yang kedua, ada sumber daya alam apa di Jogja sehingga bisa istilahnya mumpuni untuk menjalani ide gendeng ini. Nah kami bicaranya teknologi mas. Jadi kalau cerita itu di Jogja saat ini ada 2 bencana alam yang luar biasa. Utara Gunung Merapi, selatan itu kidul sedimen. Sekarang dipas. Mbak kapan terakhir ke Parangtritis? Bu apa? Tapi kan tahu kalau itu hitam gunung-gunung itu kan, itu kan sedimen. Itulah bahan baku untuk mineral tanah sejarah.
berarti kan teknologi. Hmm. Jadi kita dijoki terus, bahasanya nih Pak, dijoki terus sama kanjeng ibu. Setahun itu Mas di Batu Batas itu minimum 2 juta ton sedimen itu. Sementara ini aku disebutnya sedimen ya. Ya sedimen. ngumpul Pak. Karena datang dari dari laut tadi lepas. ngumpul. Oke. Ngumpul. Dan sekarang kan diambilin jadi jual pasir besi yang Oh. tertekan dulu Pak. Iya. Iya. Golongan C, ini udah kan. Sleman daerah itu juga. Karena erupsi tadi dari erupsi gunung api. Oh, oke. Jadi kalau saya sebagai pengusaha yang menguasai teknologi tadi, itu tuku awakmu saat terpi patang saya yang naik gitu, naik lo tuh atau 500 saya saat terpi patang tahun 500. Dan kandungan biji besinya luar biasa. Ada mineral tanah jarang. Iya. Nah, biar dijelasin. Teman saya penambang pasir Besi besi di sana. Jadi Mas sebetulnya ini tinggal komunikasi dikit aja, guys. Berarti dengan kata lain apa Mas yang gagasan kami? Itu dijadikan semacam deposit. Siapa sih nggak tahu? No, jujuk pendar keraton aja. Bagi lemah keraton SG loh, urutan ground loh. Iya memang. Urutan ground loh nih. Yang makanya data tumpuk-tumpuk gak karuan loh. Tapi dia SG tanah perbon dikit punya keraton. Wes Mas, gawenya deposit. Sertifikat deposit. Aku di deposit ini istilahnya bergulir, itu kan aneh-aneh. Jadi tadi itu evolusi oligarki itu gak apa-apa, sultan aja sih. Sorry. Apakah itu kaitannya dengan yang pendanaan itu dijadikan kolateral? Iya. Surveillance Ini ya. cokan duit ya. Iya. Ngono ya. Iya. Paham. Jadi kerajaan itu dua muscle untuk beli. Iya. Duitnya dari. Iya, ini BUMK Mas. BUMK Badan Usaha Milik tapi sertifikatnya sedot balikin KB ya. Tunggu balikin lagi seret. Oh habisnya mesti 10 tahun, 20 tahun segala macam. Buat forward Mas. Hari ini dia berjanji nggak akan memperpanjang lagi gitu kan. Kamu punya tanah loh. Pertanyaannya seluas mana wilayah tanah kerajaan dan keraton di Mas, sebenarnya Mataraman. jauh saja. Harusnya semua loh, tapi ini udah tadi lepas ke sana lepas ini. Iya. Sekarang dikembalikan. Jadi aku memberikan gagasan bahasanya apa nih Mas? Kembali ke jadi gini, back to the future. Back ke belakang tapi to the future. Kembali kepada kaidah-kaidah yang heritage fund dulu, nih heritage land dulu, tapi untuk ke depan. Nah ke depan itu apa? Jadi tadi kurator terus jadikan platform digital. Udah pernah ini sama ESDM. Oh. Ke Kementerian ESDM untuk Red Earth. Ini ada mereka udah ngeluarin ininya loh. Apa namanya penjelasannya. Iya. Ini punya SDM. Nah, nanti tak forward ya. Ini punya SDM nih, masih Jonan. Aku karena waktu itu Aku malah nggak punya. Belum. Ini yang punya pemerintah. Jadi ini bisa dijadikan. Mereka udah memetakan ini kan, Red Earth ini. Nah ini kan kalau yang setahu saya ada 17 unsur, 9 unsurnya itu logam strategik. Nah itu harus ada ini jagoannya Rusia. Jangan. Jagoannya untuk bikin apa namanya value added itu Rusia. Mbak, aku mau bilang Mbak, jagoannya mau coba aja. Nah maksudnya dengan teknologi yang so-called Mbak, enggak Rusia ini lah. Wes, ayo. Ya oke lah. Tapi artinya kalau kita mau kerjasama internasional gitu kan. Nah gini, gimana Mbak? Kalau Mbak bilang Rusia ada koneksi ke sana? Oh saya ada. Ke Rusia? Rusia lumayan oke. Saya kenal baik sama Rusia oke. Dan Rusia itu, Mas, tak kasih tahu ya. Siap. Jadi gini, saya waktu ke sana, saya pernah diajak untuk ke universitas yang khusus ini ketimuran istilahnya, belajar ketimuran. Nah, di sana bahasanya begitulah, termasuk Indonesia. Saya ngobrol dengan salah satu mahasiswa S2. Dia bertanya ke saya, gimana Ratu Roro Kidul katanya gitu. Tahu nggak? Dia bikin kajian S2 itu tentang the power and Ratu Roro Kidul. Jadi Rusia itu mas, itu
spiritual Iya. itu yang kayak Jawa. Iya. Itulah kenapa Soekarno itu cocok sama Khrushchev ketika Iya. itu. Dan kenapa Rusia itu sayang banget dengan Soekarno. Rusia dulu turan komunis apa? Itu bekas gudang yang kemudian ini jadi masjid lagi ya, Iya, yang di dulu ya. Saint Petersburg itu. Itu zaman itu. Ketika ada pertemuan orang ini, Soekarno bilang, aku pamit sholat, dikasih ini, dan itu masih ada saksinya. Dalam artian gini, Rusia itu sama hal-hal yang spiritual itu kuat loh Mas Masih. Orang nggak lihat itu sebagai ini ya, tapi Nah, error sih ini, Pak, error. nggak artinya gini. Kalau ini sih saya lihat lebih sebagai sebuah negara yang memang punya kemampuan luar biasa untuk mengelola yang kayak gini-gini. Rusia itu kan misalnya gini Mas, kalau dia macam negara-negara barat itu macam-macam itu tinggal ditutup yang namanya gas itu. Ya, Gas sendiri itu. ya. Eropa Barat kan kademen udah. Ya. Nah, ini semua ini dari Rusia karena dia memang punya tata kelola untuk model-model seperti itu. Iya. Kaitannya itu seperti itu. Kenapa dia ya nanti deh kita ngomong lagi kalau memang mau bagaimanapun. Saya percaya dengan kejeniusan lokal itu percaya. Saya 1000% percaya itu. Tapi kan sekarang ini kan perlu translasi apa-apa itu perlu translasi yang benar. Seperti halnya kalau kita bicara tentang kita mengembalikan nilai kemurnian air sebagai kolateral. Air itu kan punya kekuatan dari hulu ke hilir kan. Nah, dia itu punya seperti jalan, dia itu infrastruktur tersendiri. Tapi kita dalam sekarang kan butuh translasi supaya itu bisa benar-benar jadi kolateral. Sumber mata airmu berapa kurang lebih begitu kan kita kalau bicara local genesis. Dulu ahli air kita kan pinter, aku percaya itu. Tapi kan butuh translasi sehingga itu orang modern yang termasuk di bank di mana yang sekarang bank-bank yang kembali ke alam itu sebagai itu mereka paham bener nih kalian punya kolateral kan itu butuh translasi itu tadi. Nah translasi itulah yang sebenarnya menjembatani antara local genesis dengan teori yang modern ini gitu. Jadi istilahnya tidak melupakan karakter lokal. Jadi tidak membangun dari kesewenang-wenangan seperti yang dilakukan Amerika. Amerika itu kan seperti ngasih jadi kemana-mana, seperti ngasih resep padi bisa tumbuh terus itu kan melukai karakter lokal. Tanah kan harus istirahat, bernafas. Tapi pikiran Amerika produksi kan gitu. Terus dia monokultur kayak gitu, itu kan dari Amerika. Tapi sekarang dia kena akibatnya krisis air kayak gitu. Artinya hukum alamnya itu mereka ini sok tahu sih ya, tapi artinya sudah seperti itu. Kenapa? Yang saya sebut local genesis itu, aku setuju kita itu memang benar, tapi butuh translasi. Iya, setuju. Mbak, aku ini dulu Mbak, Mas aku. Oke. Kurang lebih begitu. Iya. Tapi terus gitu. Enggak kira-kira Mbak. Aku malah ingin gini. Kalau memang Mbak punya akses dan jaringan. Nanti aku tak belajar dulu apa yang dibutuhkan. Iya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan sederhana. Sekarang aku langsung jawab Mbak pertanyaan. Kan sekarang ini lagi tren yang disebut dengan baterai lithium. Hampir semua. Iya. Untuk yang elektronik dan sifatnya IT, mereka butuh baik bahannya, casingnya maupun dalamnya itu SIM cardnya semua berbasis kepada rare earth. Jadi lebih ringan, lebih tahan lama, lebih segala macam, lebih. Kalau Tesla si Elon Musk itu gila kan dia. Dia ingin melahirkan baterai yang dia sebut adalah baterai peradaban. Kenapa? Karena baterainya itu bukan lithium semata, ada unsur-unsur lain yang bisa dipakai. Bahasa gini, kalau beli mobilku Tesla seri ini, nanti kamu butuh ngecas ulangnya itu setelah 10 tahun atau 1 juta kilometer. Sayangnya pada pengumuman baterai D dia yang kemarin baru sebulan yang lalu dia bilang itu dia bilang gini, baru saya bisa realisasikan 3 tahun lagi. Dan saya akan pakai itu buat mobil, saya pakai itu nanti buat pesawat, saya pakai itu buat roketku, SpaceX itu. Nah, aku yakin sih Rusia cukup paham tuh baterai di dalamnya itu ada unsur apa sih, dan itu semua rare earth. Rare earth. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, kalau itu yang terjadi,
Saya akan sangat menyesal sekali kalau Indonesia melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Freeport. Nikel gitu loh, sini Konawe, Kendari gitu. Iya. Sekarang bangun smelternya Cina dan nanti refinery-nya nggak tahu kapan dibicara. Persis plek kayak yang disebut Freeport. Iya. Itu Pak Jokowi menganggap bahwa ini kita pegang untuk di dunia, bukan di situ. Yang pegang itu teknologi ini loh. Iya, iya, paham. Iya. Nah, makanya kaitan dengan Rusia tadi. Kalau Rusianya Mbak bilang memang dia sudah memahami konsep ini rare earth, berarti dua yang kita minta. Kan Indonesia tanpa bicara yang lain-lain. Pertamina, PGN, kemudian Inalum yang sekarang jadi mau buat konsorsium untuk buat baterai EV, electronic vehicle. Ya lithium itu Indonesia. Tapi mau mengadopsi teknologi dari Cina dan Korea. Koreanya di LG, Cina itu mau di Konawe dulu. Nah, terus sementara dijual, sementara ada yang diproses lagi di Indonesia. Sorry Mas, aku potong. Aku baru berpikir kemarin itu ini tanggal 2019 itu Pak Sultan ke itu loh, ke Rusia. Moskow loh. Iya. Ke Moskow loh. Aku ya udah janjian mampu di Oslo. Beliau langsung malah ke Istanbul. Nah, waktu itu ada festival Indonesia kan. Nah, mereka sudah bikin beberapa MOU atau apa. Mungkin dicek aja, di follow up. Nanti kita lihat apa yang bisa diinikan. Sayangnya nggak ada di situ. Apanya? Nggak ada yang mengarahkan itu. Nggak apa-apa. Artinya kan itu bisa dijadikan konektivitas awal. Oh, oke. Namanya MOU. MOU kan isopo ae. Iya. Tukeran pisang goreng ya boleh lah. Kira-kira kan begitu. Yang penting kan ada sudah nanti salaman. Nanti baru dicari itu. Jadi kayak misalnya di sana itu ada negara bagian namanya Kazan. Kazan itu tempatnya industri militer untuk astronot, kosmonot seperti itu. Jadi dan di Kazan itu menariknya di situ tuh 90%-nya Muslim di Rusia itu. Gitu. Jadi artinya kita bisa ada kedekatan kultural dong, ada yang kira-kira di branding seperti itu. Saya kira kita itu tidak terlalu melihat Rusia karena kita itu sering ketakutan hanya ditakuti Amerika. Dia komunis. Orang tuh kalau lihat Rusia itu negara itu ya oke banget gitu loh dalam artian. Itu negara Eropa biasa lah. Skandinavia kan ininya orang-orangnya. Dan Rusia, Eropa Utara. Rusia itu kan kontinental Besar sekali. Ya, Indonesia di sisi lah. Vladivostok itu ada di utaranya Osaka. Moskow itu dekat Skandinavia, bayangin. Dan dia itu Rusia itu punya cadangan air terbaik di dunia itu terbesar, Danau Baltik gitu, kayak gitu. Artinya kan soal mineral itu mereka juga sangat paham, kayak gitu. Saya kira nggak ini kalau mau ngomong ini ya mau ada kerjasama kayak apa gitu. Saya kira Rusia sangat memungkinkan. Recommended. Dan kalau tidak seperti Amerika, setahu saya Rusia itu nggak diskon kalau kerjasama. Kalau sama Amerika kayak pesawat tempur F-16 kan didiskon kan, di downgrade kita sehingga kita tidak bisa ngejar setipenya yang ada di Singapura dengan kualitas pesawat yang sama dengan yang aslinya di Amerika karena Singapura dijamin oleh Israel kan gitu. Itu kan Israelnya Asia atau apa ya toh kayak gitu. Jadi kayak ini kan yang perlu kita pahami. Jadi kita ngejar pakai sama-sama F-16. Tapi kalau Sukhoi itu kan mana yang bisa menang dengan Sukhoi? Nggak ada. Dikerjain semua tuh pesawat-pesawat Amerika. Sukhoi kan luar biasa, pesawat tempur Sukhoi. Maksudnya gitu lah, artinya kalau teknologi. Setelah reformasi itu Rusia tuh hampir rame di sini, termasuk tambang dan satelit. Termasuk biak itu Pak, Iya. Biak itu potensial banget. Tetapi setelah itu nggak berkembang, makanya bagus nih alternatif. Karena itu tadi Pak, pejabatnya pada bego, kayak Hatta Rajasa itu nggak tahu yang namanya biak itu adalah satu-satunya tempat di bumi ini yang bisa tegak lurus. Nah, dan itu luar biasa untuk berbanyak hal kaitannya dengan atmosfer. Iya. Ya, Hatta Rajasa nggak mau dan gitu. Tapi Amerika udah ngedem.
Westgate zaman Iya, dulu. yang MacArthur di situ ya. Oh, Nah, Karena jadi- udah nanti jadi Saya kan- punya lapangan terbang di situ dia. Iya. Saya udah 2 kali ke sana. Oh, jadi bonus apa? Heeh. ini penyelam dia. Udah Nah. ya. Dia masuk